Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Paralel Computing A akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul itu grafik fraktal tree in Python using turtle. Next. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Enius Rohatima dengan NIM 22.10.10.3006. Dan saya Nabila Salsabila dengan NIM 24.10.10.3014. Saya Sami Gultom dengan NIM 2024.10.10.3077. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri, yaitu Ahmad Edi Setiawan dengan NIM 202.410.03.079. Ini bisa dilanjut. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada fraktal, yang mana fraktal sendiri adalah sebuah gambar geometris kasar dan terlihat dapat dibagi-bagi dengan cara yang radikal. Untuk fraktal sendiri dapat dipecah menjadi beberapa bagian, ke semua bagian tersebut mirip dengan struktur dari fraktal aslinya. Untuk fraktal dikatakan memiliki detail tak terhingga dan dapat memiliki struktur berupa diri pada tingkat perbesaran yang berbeda. Nah, pada banyak kasus sebuah fraktal itu bisa dihasilkan dengan cara mengulang suatu pola ataupun bisa disebut dengan rekursif. Selanjutnya ada single processing, yang mana single processing ini adalah suatu sistem proses dengan menggunakan sistem yang hanya berisi satu prosesor, sehingga sistem tersebut itu hanya bisa melakukan satu proses pada suatu waktu dan kemudian di proses lainnya itu harus menunggu proses sebelumnya selesai, baru kemudian prosesor tersebut memilih proses selanjutnya dari daftar antrian siap. Selanjutnya ada multiprocessing, di mana multiprocessing sendiri adalah istilah dari teknologi informasi yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini biasanya dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU ataupun lebih dalam sebuah sistem komputer. Nah, istilah ini juga biasa merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk lebih dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor lainnya. Selanjutnya ada speed up, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan speed up dari single dan paralel. Nah, untuk speed up nanti mungkin dijelaskan setelah lebih dahulu menjelaskan codingan yang single maupun yang paralel. Untuk yang implementasi codingan singlenya mungkin dijelaskan dulu oleh Nabila. Saya akan menjelaskan untuk codingan single core, yang dimana pertama ada importatel AST, yang dimana kita harus memanggil modul dulu, dan import multiprocessing dan import time, dimana import time ini untuk menghitung waktunya. Jadi akan keluar output untuk para single core-nya yang berupa perhitungan waktu. Lalu ada start time dan time the type, yang dimana nanti bakalan dipanggil lagi untuk definisi time-nya. Lalu di sini ada T-speed, lalu ada T-degree color, yang dimana itu bakalan jadi background yang akan di-output. Lalu T-pencil ini merupakan ukurannya. Lalu terdapat div pohon, yang dimana ada breakpoint dan T, dengan parameter breakpoint dan T. Lalu if breakpoint lebih dari 4, lalu 10 forward. Boleh izin screen nggak? Nah, untuk div ini ada tadi udah parameternya breakpoint dan T. Lalu if breakpoint lebih besar 4 dan T forward adalah breakpoint, yang dimana adalah cabang ke kiri. Lalu T-right dengan ukuran 20 dan pohon breakpoint adalah cabang adalah min 15 dan T.
Untuk tail left-nya sendiri adalah 40. Jadi pohon breakline-nya adalah min 15 sama yang atas. Jadi untuk tail left dan tail left-nya berbeda. Untuk tail left-nya adalah 20 dan tail left-nya adalah 40. Lalu T-Rex-nya 20 dan backward dan backhand. Lalu di sini ada dev main dan my win yang ada sama dengan T-screen dan T-left yang merupakan T-left yang berisi 90 dan T-up backward-nya 200, T-down-nya 0 dan T-color-nya ini merupakan hasil warna untuk output. Nah, untuk pohon 105 ini merupakan ukuran dari pohon. Dan Mavin ini dipanggil dan exit to click. Nah, mainnya dipanggil. Nah, di finish time ini tadi kita sudah menyebutkan bahwa ini akan dipanggil di finish time. Jadi kita print single finish in. Jadi finish time start time-nya ini dipanggil lagi untuk menghasilkan output. Mungkin bisa di-share untuk output-nya. Output dari single itu seperti ini yang tadi udah dijelasin. Ada warna BG, colornya yang warna green dan white. Jadi untuk outputnya akan seperti ini. Yang untuk 105 itu ini mempengaruhi dari kanan ke kiri untuk besarnya pohon ini. Mungkin itu saja dari single. Oke, itu untuk yang single. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang multi-core. Nah, jadi multi-core ini sama Kak, single itu diparalelkan gitu. Jadi kan itu adalah sebuah metode di mana kita bisa menjalankan sebuah program tapi tidak dengan satu prosesor atau unit prosesor, melainkan banyak gitu. Sehingga nanti menimbulkan hasil atau output yang efisien, cepat, dan tepat. Nah, untuk di sini multi-core kita pakai dulu library atau modul yang perlu. Nah, ada import QQueque. Nah, jadi import QQueque ini tuh adalah modul yang nantinya berisikan data-data di mana terjadi penambahan elemen jika tapi hanya bisa dilakukan pada ujungnya. Jadi nanti setiap ujungnya terjadi penambahan elemen, setiap ujungnya terjadi penambahan elemen. Nah, terus maka itu disebut dengan real atau istilahnya sisi belakang. Kemudian selain itu ada juga penghapusan. Nah, penghapusan ini itu bukan namanya dihapus, tapi dia mengembalikan elemen yang telah dilakukan, tapi berdasarkan ujung atau akhir yang cabang lain gitu. Kemudian ada threading. Nah, threading ini tidak ada di single atau tidak ada di single processor atau single core, karena modul threading ini digunakan untuk mengizinkan program kita itu terus berjalan walaupun nanti diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan proses lain. Nah, kalau multi-core kan artinya kita harus bisa menjalankan program walaupun program lain atau operasi lain lagi berjalan. Nah, makanya itu kita pakai import threading. Jadi bisa dijalankan walaupun menjalankan operasi yang lain gitu. Jadi keuntungannya itu dia multiprosesor gitu. Jadi bisa dijalankan secara paralel walaupun prosesornya berbeda-beda gitu. Itu untuk yang import threading. Kemudian yang itu ada import turtle. Nah, import turtle ini buat animasi Canva-nya ya. Buat nanti menghasilkan gambarnya yang tadi kayak gambar single juga. Untuk multiprocessing sama juga kayak processing itu berjalan sekaligus satu atau lebih gitu. Lebih dari satu. Kalau dia tadi single satu, kalau multiprocessing dia bikin berjalan sekaligus gitu.
untuk yang import time itu untuk waktu eksekusinya, waktu programnya dijalankan. Nah, ada import forward. Nah, import forward ini nanti bikin dev forward ini tuh fungsi untuk nanti kita bisa menuju suatu tempat, titik ataupun tujuan yang mau kita bikin gitu. Nah, misalnya di sini ada graphic put, graphics.put artinya memanggil fungsi grafik. Kemudian parameternya itu ada turtle, forward, dan distance atau tujuannya. Nah, kemudian def right ini untuk fungsi ke kanan. Nah, parameternya itu ada turtle sama angel, kemudian dipanggil pakai graphics.put untuk mengimplementasikannya ke dalam outputnya, ke hasil outputnya. Ada def left untuk programnya nanti atau animasi dari grafiknya itu ke kiri. Nanti ada dipanggil turtle atau Oke, di sini saya akan melanjutkan. Jadi di dev left atau fungsi left ke kiri nanti animasinya akan bergerak, di mana nanti animasi itu adalah turtle, parameter turtle dan angel, kemudian dipanggil graphics-nya, kemudian di put. Nah, setelah itu dia akan ke kiri. Nah, untuk dev fractal right ini artinya fraktalnya akan ke kanan. Nah, di dev fractal right ini ada parameter turtle, kemudian angel, kemudian length. Nah, length ini adalah panjangnya atau ukurannya. Nah, kemudian dipanggil forward, di mana yang dipanggil forward adalah turtle dan length-nya. Jika nanti length-nya ini kurang dari, jika nanti length-nya ini min 20 lebih besar dari 0, atau length-nya ini dikurang 20 dan ternyata hasilnya lebih besar dari 0, maka dia akan bergerak ke kanan. Kemudian di fractal right dipanggil lagi def fractal right-nya. Nah, ternyata length-nya itu sudah akan dikurangi 20. Kemudian bukan cuma bagian kanan, bagian kiri juga. Bagian kiri akan dipanggil def left, kemudian di fractal right lagi, maka length-nya akan dikurangi 20. Itu untuk yang cabang kanan atau fractal grafik yang ke kanan. Untuk yang fractal left atau ke kiri atau cabang ke kiri atau nanti pohonnya itu ke kiri gitu, sama juga turtle angel, kemudian turtle ada parameter turtle angel dan length, kemudian di forward itu adalah animasi turtle-nya dan length-nya. Nah, jika nanti length-nya ini dikurang 20 dan lebih besar sama dengan 0, maka dia akan ke kiri. Nah, yang tadi untuk fractal right dia ke kanan, sedangkan untuk fractal left dia ke kiri. Bentar, oke, anonit aja. Nah, oke. Jika nanti dia pakai fractal left, artinya fraktalnya bergerak ke kiri, maka dia panggil def left di sini. Nah, untuk dipanggil def left, dia juga memanggil fungsi atau def fractal left sendiri, tapi parameternya bukan lagi length, melainkan length yang udah dikurangi 20. Kemudian selain itu ada juga cabang yang di kiri tapi ke arah kanan. Dia kiri tapi dia juga cabangnya bergerak ke kanan. Nah, dipanggil lagi turtle dan parameter angelnya. Kemudian dia bukan di fractal left, bukan dipanggil yang right tapi left karena dia sedang berada cabang bagian kiri. Kemudian sama parameternya turtle, angel, kemudian length yang sudah dikurangi 20. Oke, untuk ada lagi fungsi yang namanya proses QQQ. Nah, untuk proses QQ ini adalah fungsi nanti ketika grafiknya itu kosong. Nah, jika nanti grafiknya kosong, maka dipanggil sebuah metode action dan argumen akan diiterasikan sebagai grafik get. Nanti fungsi grafik get ini akan dipanggil lagi. Kemudian maka akan di action argumennya itu apa. Nah, jika nanti aktif account, nanti aktif count ini dipanggil dari threading-nya, atau tadi udah saya jelaskan threading itu seperti apa. Lebih besar dari 1 atau multiprocessing lebih besar dari 1.
atau berjalan proses atau unit prosesornya lebih besar dari 1, maka dipanggil import screen atau fungsi screen on timer, di mana on timer diambil dari modul import time. Kemudian proses QQ dan panjang atau besaran dari animasinya itu sebanyak 100. Atau screen-nya itu normal Windows kita lah, Windows kita normalnya berapa gitu. Enaknya berapa. Kalau 50 berarti makin kecil, kalau makin ke atas makin besar. Tapi tergantung Windows masing-masing. Untuk ini ada start time untuk awal mula waktunya dijalankan, dipanggil time.time. Ini adalah time sendiri adalah import modulnya dan time ini adalah fungsinya. Nah, kemudian kita iterasikan graphics itu menjadi sebuah variabel yang nanti memanggil def QQ. Ini dia. Nah, tadi def. Nah, ini QQ. Kemudian sebanyak 2. Nah, kita start X dan start Y, di mana nanti start time untuk X itu berada di 0 dan koordinat start Y itu berada di min 200. Jadi nanti cabangnya itu yang min Y itu negatif dan start X-nya dimulai dari bilangan positif 0. Kemudian kita panggil fungsi screen, nanti membuat screen atau layarnya, di mana nanti ini tempatnya diletakkannya percabangan atau gambar dari turtle yang kita buat. Kemudian screen modenya itu logo. Nah, untuk ini itu semua adalah gambar atau turtle yang mau kita animasikan. Gambar yang mau kita turtle gitu lah. Nah, di sini kami bikin pohon, kayak bentuk pohon tapi yang bercabang. Nah, tadi udah jelaskan di single, tapi nanti perbedaannya bisa dilihat. Nah, di sini tree 1 kita misalkan tree turtle 5 visible sama dengan false, kemudian tree 1-nya colornya warna hijau, kita bikin warna hijau. Terus kita panggil fungsi up, kemudian dia mulai dari mana, yaitu kita buat fungsi go to, dimulai dari start X dan start Y, yaitu ini, kemudian depend down. Untuk tree yang kedua atau percabangan atau pohon, percabangan itu maksudnya cabang dari pohonnya nanti sama aja, tapi ini untuk yang tree yang atau pohon kedua sama aja depend down. Nah, terus di sini grafiknya, di sini baru kita kue-kuekan berapa. Nah, di sini kita kue-kuekan 1. Untuk fraktalnya ada def fraktal 1 berapa dan def fraktal 2 berapa. Ini def fraktal 1 dia memanggil pohon pertama di titik 20 dan titik X20 dan Y100. Kemudian def fraktal yang kedua atau karena nanti ini karena nanti ini berjalannya sekali 2. Jadi ada tree 1 dan tree 2 yang berjalan sekaligus dalam satu waktu. Beda sama single tadi. Single tadi dia 1 per 1 jalannya. Kalau ini sekali 2 sekaligus. Jadi ada fraktal 1 dan fraktal 2. Di mana nanti fraktal 1 itu adalah ke kanan atau memanggil fungsi tadi, fraktal right, ya artinya ke kanan. Kemudian fraktal 2 itu ke kiri, yang memanggil fungsi fraktal left. Sama-sama koordinatnya di X20 dan Y100. Kemudian treat di sini nanti akan dibikin treat 1 itu adalah fraktal 1 dan treat 2 itu adalah fraktal 2. Jadi fraktal animasi atau turtle yang 1 akan disimpan ke treat 1, di mana treat 1 itu adalah menjalankan fraktal 1-nya, yaitu ke kanan, dan animasi turtle kedua adalah disimpan ke dalam treat 2, di mana nanti targetnya adalah fraktal 2 atau ke kiri. Kemudian di start dengan cara memanggil fungsi start atau metode start. Kemudian di proses kue. Nah, tadi sudah dijelaskan proses kue itu adalah proses yang kue itu digunakan untuk yang multiprosesor atau paralel, secara paralel, karena ini adalah karena ini menjelaskan tentang paralel ya. Kemudian nanti berakhir dengan membuat variabel finish time, di mana nanti panggil time-nya, ini untuk akhirnya. Jadi nanti akan diparalelkan waktunya berapa dengan cara mengurangkan finish time dikurang start time. Oke, itu untuk implementasi codingannya. Untuk output-nya,
Akan Eran bentar. Oke, ini bisa dilihat berjalan untuk membuat pohon dia berjalan sekali dua. Fraktal bagian kanan atau fraktal right dan fraktal bagian kiri dia berjalan sekaligus gitu. Jadi beda sama single tadi dia jalannya satu persatu atau urut. Sedangkan untuk yang paralel dia berjalan sekaligus. Tapi dengan waktu yang sama. Oke. Share screen-ku nampak kan? Nggak terlihat. Oke, sebentar ini saya stop share. Oh, udah. Ini saya share screen lagi karena tadi outputnya nggak kelihatan. Oke, share screen. Not responding. Bentar. Memang kalau paralel dia agak susah. Ini clear dulu. Restart dulu. Oke. Nah, ini udah kelihatan kan, Rek? Oke, bisa dilihat untuk yang paralel atau multiprocessing dia berjalan sekali dua, yaitu fraktal bagian kanan dan fraktal bagian kiri. Ya, itu tadi untuk yang prosesor multiprosesor atau yang telah diparalelkan, beda sama yang single atau satu unit prosesor aja. Jadi dia bisa ngeran sekaligus dengan waktu yang sama, tapi dua pekerjaan sekaligus. Oke, itu untuk yang tadi untuk codingannya ya, untuk implementasinya. Kemudian untuk analisis speed up. Nah, sebelumnya kita tadi udah jelaskan perbedaan single sama paralel itu seperti apa. Nah, perbedaannya itu pokoknya kalau single dia harus jalankan satu atau membutuhkan waktu yang lama dan prosesornya cuma satu aja. Sedangkan kalau dia udah diparalelkan, bisa jadi multiprosesor dan lebih efisien dan lebih cepat gitu. Dan pekerjaan yang ditangani bukan hanya satu, tapi lebih dari satu. Gitu. Jadi ini speed up-nya. Nah, untuk single core, tadi yang dijelaskan teman saya, single core itu ada, kita tahu fungsinya adalah T1 per TP, di mana T1 itu adalah waktunya, speed up-nya itu adalah, yang mau kita speed up analisisnya adalah antara single core dan multi core. Jadi yang single core dia di programnya dijalankan 44,7 sekon. Sedangkan yang multi core atau yang telah diparalelkan itu 16,25 sekon. Bisa terlihat perbedaannya jelas-jelas lebih cepat jika dia diparalelkan. Nah, ini untuk yang speed up-nya T1 per TP, T1 itu adalah single-nya dan TP itu adalah paralelnya. Di mana tadi 44,7 detik dibagi dengan 16,2 detik menghasilkan 149 per 54. Sama dengan 2,75. Itu untuk yang speed up. Untuk berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan efisiensinya. Jadi efisiensi itu rumusnya adalah speed up per core. Jadi core itu adalah core yang ada di dalam laptop kalian masing-masing. Jadi core itu saya bilang tidak menentu berapa core-nya. Tapi di sini karena core dari laptop teman saya itu ada yaitu 4, jadi speed up dibagi dengan core-nya, sehingga dengan itu yang dijelaskan oleh teman saya itu speed up-nya itu 2,75. Jadi untuk efisiensinya itu 2,75 dibagi 4 menghasilkan 11 per 16 atau 0,687. Next. Oke, baik. Di sini suka duka dalam
membuat tugas akhir ini itu ya sukanya tuh yang pertama itu suka. Jadi sukanya itu kita bisa berimajinasi dan membuat pohon atau root dengan sesimpel mungkin dengan bahasa pemrograman Python. Lalu dukanya itu pada codingan paralel, dia itu lebih banyak importnya, sedangkan yang single itu lebih sedikit seperti itu. Mungkin itu untuk suka dan dukanya. Next, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.